warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Anak-anakku semua dimanapun kalian berada, mari kita melanjutkan pengajian kita Al-Adab Al-Mufrad dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, diberi keselamatan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ahli baitil kiram. Tsumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin was-sahabati wat-tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Badawi, Syekh Suki, Syekh Syarif, Syekh Rifai, wa ila hadrati al-Imam Al-Bukhari wa jami' masyayikhina wa asatidina wa asadil asatidina, wa khususan ila hadrati Syekh Haji Muhammad Hashim Ash'ari wa usulihim wa furuihim wa azwajihim wa masyayikhihim wa masyayikhihim wa talamidihim wa talamidihim ila yaumil qiyamah, wa jami'a abadina wa ummahatina wa usulina wa furuina wa hawasina wa qibaina min ajadin kanat wa jimana sanaylaina wa ilmuhu wajibati alaina lil muslimina wa muslimat. Syawnillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fit dharaini. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan yang kemarin, yaitu bab birrul walid al-musyrik. Bagaimana tuntunan syariat ketika orang tua berbeda agama. Kemarin kita bareng-bareng ngaji bagaimana Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang memiliki seorang ibu yang tidak suka kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas karena dia telah masuk Islam. Bahkan ibunya bersumpah Allah ta'kula wa la tashrab. Ibunya bersumpah tidak mau makan, tidak mau minum, hingga Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas meninggalkan Hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa beliau, kana ummi halafat alla ta'kula wa la tashrab hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semua yang dimuliakan oleh Allah, tentu Islam sebagai panduan hidup, Islam sebagai solusi hidup kita, Islam memberi jawaban. Maka Allah Ta'ala menurunkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tidak boleh taat. Tidak boleh taat ketika kita disuruh untuk an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Kita disuruh untuk melakukan larangan-larangan syariat yang dalam kasus Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah syirik. Tapi kemudian tentu larangan ini kemudian berkembang menjadi apapun yang dilarang oleh syariat. Disuruh syirik tidak boleh, disuruh meninggalkan sholat pun juga tidak boleh. Sehingga kemudian kita kemarin memiliki satu judul, yaitu malam yakun maksiatan. Ketaatan itu ada batas, yaitu selama itu tidak dalam bentuk maksiat, melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kemarin kita juga bareng-bareng ngaji bahwasanya ketika kita dilarang untuk taat atas maksiat yang diperintahkan oleh orang tua, tetap kita punya kewajiban, yaitu wasohibhuma di dunia ma'rufa. Perlakukan mereka di dunia ini dengan baik.
Bertutur katalah dengan baik sekalipun beda agama. Bertutur katalah dengan baik sekalipun beda keyakinan. Perlakukan mereka layaknya orang tua yang harus kita muliakan. Baik anak-anakku, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Humaydi qala haddatsana Ibnu Uyainata qala haddatsana Hisham Ibnu Urwata qala akhbarani abi qala dawu sapa Hisham Ibnu Urwah dawu akhbarani abi akhbaro paring habani ing ingsun sapa abi bapak ingsun qala dawu sapa abi akhbaratni Asma'u bintu Abu Bakrin. Akhbarat paling habari ing ingsun sapa Asma'u Sayyidah Asma bintu Abi Bakrin, rupane bintu Abi Bakrin putrine Sayyidina Abu Bakar. Jadi ini dari abahnya Hisham bin Urwah, dari Sayyidina Urwah berarti. Dari Sayyidina Urwah menceritakan bahwasanya Sayyidatuna Asma bintu Abi Bakar, Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq. Qalat dawu sapa Asma bintu Abi Bakrin. Suatu saat Sayyidatuna Asma bintu Abi Bakrin bercerita, atatni ummi raghibatan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atat nekani ni ingsun sapa ummi ibu ingsun. Satu saat aku disambangi ibuku. Ibunya ini namanya Qilah bintu Abdul Uzza. Qilah bintu Abdul Uzza ini ibunya Asma binti Abi Bakar, jadi istrinya Sayyiduna Abu Bakrin. Atatni ummi Roghibatan hale benci gitu ya. Jadi roghib itu bisa berarti senang, bisa berarti benci. Tapi di sini nanti maknanya adalah tidak suka. Ghadba, ibunya ini datang dengan marah gitu. Kenapa marah? Karena ibunya ini menuntut kepada Sayyidah Asma bintu Abi Bakrin, menuntut dia untuk meninggalkan agama Islam. Di sini katakan atat tomi'atan fi birri bintiha wasilatiha. Jadi ibunya itu datang menuntut, meminta Asma untuk memperlakukannya dengan baik, gitu ya. Di riwayat lain dikuatkan rohimatan. Rohimah itu mudhallilah ya. Itu merendahkan. Aina firatan anil Islam, merendahkan agama Islam gitu. Jadi rohibah di sini artinya bukan senang, karena rohibah itu bisa senang, bisa benci, tapi di sini diartikan benci. Kenapa diartikan benci? Karena di riwayat lain menggunakan kata rohimah. Jadi ibunya ini tidak rela Asma masuk agama Islam gitu. Kemudian dalil yang kedua yang menjadikan rohibah ini dimaknai benci, marah, bukan dimaknai senang, adalah andaikan dia datang ini dengan perasaan senang karena anaknya masuk Islam, maka tentunya nanti kelanjutan dawuhnya Sayyidah Asma ini tidak perlu dia minta izin ke Hadratul Rasul untuk memperlakukan ibunya yaitu Qilah bintu Abdul Uzza dengan baik gitu. Karena ada keinginan ibunya Asma ini untuk meninggalkan agama Islam, maka terjadilah kekhawatiran, terus piye, nah aku dengan ibu ini gimana? Maka kemudian Sayyidatuna Asma konsultasi Kanjeng Nabi gitu ya. Jadi rohibah di sini diartikan apa? Rohimatan aina firatan anil Islam. Jadi begitu tahu Sayyidah Asma bintu Abi Bakar ini masuk Islam, maka ibunya ini ingin
Sayyidah Asma ini meninggalkan agama Islam, persis sama dengan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, gitu ya. Atat datangi ing ingsun sapa ummi ibu ingsun raghibatan ay raghimatan ay nafiratan anil Islam, halil marah-marah, halil benci kepadaku karena aku masuk agama Islam. Datangnya itu fi ahdin nabi ing dalem masane Kanjeng Nabi. Masa di sini yaitu fil muddah allati ahada an-nabi al-musyrikina bil Hudaybiyah, yaitu ketika masa perjanjian Hudaybiyah, di tahun saat terjadi perjanjian Hudaybiyah, yaitu antara Kanjeng Nabi dengan kaum musyrik. Sudah ya. Jadi ibunya datang, tidak suka terhadap Asma karena dia masuk Islam, maka kemudian Sayyidatuna Asma ini bimbang, terus bagaimana saya harus memperlakukan ibu saya, bagaimana saya harus menghadapi ibu saya yang tidak suka keislaman saya. Apa saya harus mencuekkannya karena beda agama? Apa saya harus bagaimana? Maka Sayyidatuna Asma memberi contoh pada kita, fasa'altun nabiyya. Sayyidatuna Asma beri contoh, kita ini di dalam keadaan kebingungan, maka datanglah ke panutan kita yang satu untuk Habibur Rasul. Maka kalau sekarang ketika Sayyiduna Rasulullah sudah wafat, maka kita datangnya ke al-ulama, karena Kanjeng Nabi matur daunnya al-ulama warasatul anbiya. Jadi ketika galau, yang didatangi, yang disawani bukan teman dekat gitu ya, tapi didatangi adalah an-nabiyya. Sekarang berarti al-ulama, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah kayak kita hari ini bingung, kita cari HP, pasang status, nanti nunggu komen teman-teman gitu ya, akhirnya curhat kemana-mana gitu ya. Jangan, harusnya kita ini kalau bingung maka konsultasi ke orang yang terpercaya. Tentu saat itu adalah Habibur Rasul. Maka ini kita harus garis bawahi, an-nabi ketika sudah wafat maka penerusnya adalah ulama. Maka konsultasikan masalahmu kepada ulama, dan pastikan ulama yang engkau konsultasi adalah mereka yang benar-benar ahli di bidang agama, mereka yang benar-benar kiai betulan gitu ya. Jangan kiai-kiaian, nanti malah ruwet gitu ya, gitu ya. Wes. Fasa'altu, maka kemudian tanya sapa ingsun an-nabiyya ing Gusti Kanjeng Nabi. Jadi ibuku marah-marah, ibuku tidak senang aku masuk Islam, ibuku ingin aku keluar lagi dari agama Islam. Kemudian aku konsultasi ke Kanjeng Nabi. Pertanyaanku, afa asiluha wasola yasilu ya, asalnya ausilu gitu ya. Ketika wawu jatuh bainal fathati wal kasrati, maka wawunya dibuang, kayak wa'ada ya, itu asalnya yau itu. Afa asilu, justru Kanjeng Nabi, afa asilu ono to nyambung sapa ingsun ha ing ini Gusti Kanjeng Nabi Hadratus Rasul. Saya punya ibu datang kepadaku marah-marah, tidak senang aku masuk Islam. Apakah saya harus tetap menyambung hubungan silaturahim saya dengan ibu saya? Apakah saya harus memperlakukannya dengan baik sekalipun dia marah-marah dan saya disuruh meninggalkan agama Islam? Qala, jawab sapa Kanjeng Nabi, na'am, iya. Sekalipun ibumu marah kepadamu, sekalipun ibumu mendorong kamu meninggalkan agama Islam, gitu ya, maka tetap hubungan anak dengan ibu, hubungan anak dengan orang tua tidak boleh digeser. Hak orang tua tetap harus diperlakukan dengan baik, maka perlakukan dengan baik. Sudah ya. Berarti Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas demikian, Sayyidatuna Asma bint Abu Bakr pun demikian. Oleh karena itu maka sekali lagi, bagaimana clash kita dengan orang tua, tetap tidak boleh menghilangkan kewajiban kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Apalagi namanya urusan dijodohno ya, urusan
Gak cocok kuliah, urusan tidak diberikan HP, tambah jauh lagi, ya kan, tambah jauh lagi. Ini yang beda agama saja tetap wasohibuma fit dunya ma'rufa. Wis tetep. Qala Ibnu Uyainata, qala dawu sapa Ibnu Uyainata, fa anzala, gitu ya. Fa anzala kemudian menurunkan sapa Allah Gusti Allah Azza wa Jalla fiha ing dalam Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar setelah datangi ibunya kemudian konsultasi dengan Gusti Kanjeng Nabi kayak tadi, kemudian turunlah ayat ila yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. La yanha orang melarangkum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah orang melarang 'anil ladzina saking pira-pira wong akeh lam yuqatilu kang ora memerangi sapa alladzina kum ing sira kabeh fid dini krana agama. Ketika orang non muslim yang berbeda agama dengan kita itu tidak memerangi kita, walam yukhrijukum min diyarikum walam yukhrijulan orang mengeluarkan sapa alladzina kum ing sira kabeh min diyarikum saking pira-pira omah sira kabeh dan tidak mengusir dari tempat tinggal kita, maka Allah tidak melarang kita antabarru ing yen to ngepi sapa sira kabeh hum ing alladzina. Jadi selama mereka tidak memerangi kita karena berbeda agama, selama mereka tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita, maka memperbaiki hubungan dengan mereka, memperlakukan mereka dengan baik, menyambung tali silaturahim dengan mereka, itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antabarruhum ay tasilu arhamahum, tetap bina hubungan silaturahim dengan baik. Dikatakan salahnya wa hiya rukhsatun minallahi fi silatil ladzina lam yu'adu al-mu'minin wa lam yuqatiluhum wa hiya muhkamatun. Kata salah di sini diambilkan dari penjelasan Al-Imam Al-Qasqalani, wa hiya muhkamatun. Ayat ini muhkamah, laisa bimansukhatin, tidak dinasa. Jadi anak-anakku dimanapun kalian berada, sekalipun perbedaan sedemikian krusial, perbedaan segini tajamnya, urusan akidah, urusan swarga neraka, tetap wasahibuma fid dunya ma'rufa. Selama mereka tidak lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum, tetap kita harus antabarruhum, kita harus tetap berbuat baik kepada mereka. Oleh karena itu anak-anakku semua yang dimuliakan oleh Allah, ayo mumpung orang tua kita masih hidup, dan syukur-syukur lagi mumpung alhamdulillah orang tua kita diberi hidayah, kita sesama satu agama, tentu kita harus lebih wasahibuma fid dunya ma'rufah. Mereka punya hak ganda, satu hak sebagai sesama muslim, dua hak sebagai orang tua. Kalau dengan sesama muslim saja kita tidak boleh memperlakukan dengan buruk, apalagi ini ada kekuatan tambahan yaitu kekuatan sebagai orang tua, maka ayo yang baik dengan orang tua. Mungkin yang sudah di rumah sudah mulai jenuh, sudah mulai temperamen ya, emosi. Dulu awal-awal pulang dari pondok sih senang, happy dengan orang tua, karena lama tidak ketemu. Sekarang sudah mulai jenuh. Tetap kalian adalah santri, tetap kita ini punya kewajiban yaitu birrul walidain, al-ihsanu ilaihima wa tawfiyatu huquqihima. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang sholih-sholihah, kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita, dan kita semua mendapatkan ridho dari orang tua kita sehingga kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun udfi biha hadral waba'il hatimah al-mustafa wal murtadha wa ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi biha hadral waba'il hatimah al-mustafa wal murtadha wa ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi biha hadral waba'il hatimah al-mustafa wal murtadha wa ibnahuma wal fatimah.
لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحتيمة المصطفى والمرتضى ابنهما والفاتمة لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحتيمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتمة لا إله إلا الله آمن من الطاعون محمد رسول الله طعن في الطاعون سيدي عبد الوهاب الشعراني سيدي شمس الدين الحنفي سيدي سراج الدين البلقيني سيدي عبد القادر الجيلاني حي صمد الباق وله كنف الواق سبحان الملك الخلاق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا قريب يا عزيز خلصنا من الوباء يا الله الأمان يا جبار يا غفار يا ستار خلصنا من الوباء يا الله الأمان يا عزيز لا يضام يا قيوم لا ينام خلصنا من الوباء يا الله الأمان يا ذا النعمة السابغة ويا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا الحجة البالغة خلصنا من الوباء يا الله الأمان يا قائم لا يزول ويا عالم لا ينسى يا باقي لا يفنى خلصنا من الوباء يا الله الأمان يا حي لا يموت يا صمد لا ينعم يا ولي لا يفتكر خلصنا من الوباء يا الله الأمان يا أرحم من كل رحيم يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أقرب من كل كريم يا أعظم من كل عظيم يا أغنى من كل قدير خلصنا من الوباء يا الله الأمان يا من هو في سلطانه قوي يا من هو في ذاته قوي يا من هو في عزه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في ملكه غني خلصنا من الوباء يا الله الأمان يا من إليه يهرب العاصون يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من إليه يلجأ اللاجئون يا من إليه يفزع المذنبون خلصنا من الوباء يا الله الأمان يا الله أسألك بأسمائك يا عالم يا دائم يا حاكم يا صبور يا ودود يا عفو يا غفور يا شكور يا قدوس يا غيور يا قيوم خلصنا من الوباء يا الله الأمان يا سميع يا بديع يا رفيع يا واسع يا حافظ يا مقيم يا مجيب خلصنا من الوباء يا الله الأمان يا خالق النور يا نور النور قبل كل نور يا نور بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور كل النور خلصنا من الوباء يا الله الأمان برحمتك يا أرحم الراحمين خلصنا من الوباء يا الله الأمان برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang bermanfaat, yang barokah. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.